Berjumpa kembali bersama dengan Flora TV dalam edisi Logika Warung Kopi. Hari ini saya berada di lokasi pembuatan anyaman bambu yang saat ini sudah go pasar luar negeri. Tepatnya di Desa Kedung Satrian, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Hari ini di samping saya bisa kita lihat, ini beberapa bahan anyaman bambu yang nantinya menjadi berbagai produk yang luar biasa. Dan tentunya sudah go internasional. Iya, bagaimana kisah ulasan lengkapnya? Mari kita kupas tuntas dalam edisi Logika Warung Kopi. Iya, Mas Dian. Jadi kami dari tim Blora TV hari ini dalam edisi Logika Warung Kopi ini kan banyak mendapatkan informasi. Ternyata di Blora ini ada salah satu pengusaha bambu yang saat ini sudah go pasar internasional. Nah, ketika tadi kita masuk di area tempat lokasi pembuatan anyaman bambu ini terlihat banyak produk dengan aneka ragam fungsi, Mas Dian. Nah, ini bagaimana sih Mas Dian ini sampai sekarang mengembangkan usaha, bagaimana mungkin ya pasang surutnya di dalam mengembangkan usaha ini, Mas Dian? Oke, siap. Sebelumnya saya terima kasih salam segenap kami. Untuk awalnya kita nggak ada bayangan. Kita juga mengalir apa adanya. Ya. Kita bermodalkan nekat dan juga kepepet. Oh, kepepet tadi ya? Betul, kepepet tadi loh. Ya. Waktu itu virus corona melanda Indonesia yang otomatis memporak-porandakan ekonomi. Iya. Dulunya saya itu dari jualan pentol, anak-anak SD kan libur. Iya, betul. Jadi kita itu nggak bisa mencari rezeki. Nah, dari keadaan ekonomi maut. Iya. Kepengen dapur ngebul dan juga anak kita kepengen jajar. Akhirnya kita berinisiatif untuk membuat kerajinan bambu. Yang mana dulunya di Desa Kedung Satria ini sudah ada kerajinan bambu, tapi masih tradisional. Iya. Misalkan kukusan sama besek. Terus kami hadir dengan membentuk inovasi-inovasi yang model kekinian. Iya. Ini luar biasa ini kepada seluruh pemirsa dari Flora TV, di mana awal tadi kita sudah mendapatkan banyak kata kunci. Yang pertama dari kepepet. Yang kedua, bagaimana otak kita ini dipaksa untuk terus berpikir, untuk terus produktif. Ya. Nah, Mas Dian, sampai dengan saat ini ada berapa pekerja, Mas Dian, yang ada di tempat Mas Dian ini? Alhamdulillah yang gabung ke kami sekarang sekitar 35 pengrajin. 35 pengrajin? Ya. Wah, luar biasa. Dan setiap hari ini berarti para pekerja, ibu-ibu, bapak juga terlihat ini setiap hari juga berada di sini untuk membuat anyaman bambu nih. Ya, dan juga sebagian dikerjakan di rumah, sampingan. Ya. Jadi kalau sudah dapat nanti antar ke sini. Kita bahan baku dari Kembang biasanya. Oh ya, ini luar biasa nih. Sampai dengan bisa membantu roda perekonomian dari 35 pengrajin bambu tentunya. Jadi Mas Dian ini jadi induknya begitu ya, Mas? Ya. Ah, ini kalau kita bicara terkait dengan anyaman bambu, bahan baku Mas Dian ini kadangkala kan kita tahu ada bambu yang khusus mungkin diambil dari daerah mana, dari luar Kabupaten Blora. Kalau Mas Dian ini bambunya dari mana ini, Mas Dian? Alhamdulillah untuk bambu sendiri ada di Desa Kedung Satrian. Oh, iya. Di sini melimpah. Jenis bambunya bambu apus. Betul. Ya. Jadi Mas Dian pun memanfaatkan dari bambu yang ada di desa sini ya, Mas? Ya. Nah, untuk produknya, ini berapa sih total produk, mungkin berapa piece yang ada di tempat Mas Dian untuk hari ini? Untuk hari sampai waktu ini. Kalau stoknya ya, stoknya mungkin ada sekitar 5.000-an. 5.000. Ya. Bentuk anyaman bambu. Luar biasa, ini sesuatu hal yang mungkin spektakuler dan wah, saya juga kaget nih, Mas. Sampai dengan 5.000 piece anyaman bambu di tempat Mas Dian. Ini sesuatu hal yang amazing. Ya, karena kita harus nyetok, Mas. Karena permintaan customer itu dadak. Ada minta sekarang, besok harus kirim. Betul. Kalau kita nggak punya stok, nanti kita nggak bisa melayani. Iya, betul. Ini luar biasa ini para pemirsa Flora TV. Tentunya ini sampai di segmen ini aja udah semuanya daging. Tetapi namanya Logika Warung Kopi, Mas Dian. Jangan lupa untuk kita awali dengan nyeruput kopi. Ya.
Iya, Mas Dian, tadi udah dijelaskan terkait dengan produk anyaman bambu, bagaimana Mas Dian ini merintis usaha Barokah Bambu. Bener ya Mas Dian, tempat usahanya? Ya, jadi Mas Dian, ini sesuatu hal yang sangat-sangat menginspirasi pastinya. Dan Mas Dian juga melibatkan dari warga sekitar, mengompakkan warga sekitar, para pengrajin dan ditaruh di sini. Ada informasi yang spesial juga bahwa kemarin ini kan kita memperingati Hari Bayangkara 1 Juli. Ya. Informasinya ini tempat tumpeng super jumbo di HUT Bayangkara ini katanya dari tempatnya Mas Dian. Benar Mas Dian? Betul, betul. Wah. Ya. Alhamdulillah wadah tumpengnya kemarin ada beberapa di kabupaten. Ya. Terutama Blora, Rembang, Pati. Iya. Ini spektakuler dari bambu mendunia, di lokal juga sudah luar biasa. Jadi tempatnya ini dipakai di beberapa kabupaten ya Mas, tumpengan Hari Bayangkara. Ini Mas Dian ini kan katanya tadi dari warga yang sebelumnya tradisional, sekarang Mas Dian mengembangkan ada penambahan beberapa alat modern. Mas Dian mungkin bisa dijelaskan dulu alat seperti apa sih yang di tempat Mas Dian ini yang agak berbeda dari tempat-tempat sebelumnya, mungkin yang masih tradisional. Oke, siap. Kita langsung ke tempat produksi. Langsung melihat Mas. Iya, luar biasa seru ini. Nah, ini salah satu contoh. Kalau yang ini tempat apa ini Mas? Biasa ini Mas. Oh ya, biasa ya. Nasi. Ini wadah tumpengan yang kemarin dipakai oleh Polres Blora, juga dipakai di Rembang dan di Pati. Ini guys. Ya. Nah, ini mana ini Mas? Ini Mas. Ya. Wah, jadi kita untuk mempercepat produksi, ngejar pesanan, kita harus didukung dengan peralatan mesin Mas. Ini alat potong bambu. Ya. Nah, prosesnya kurang lebihnya. Ya. Kalau kita pakai manual juga sih, kan masih betul. Kalau ini kan langsung cepat. Betul. Ini luar biasa. Ini kalau kita pakai gergaji manual, ini mungkin bisa 5 menit ya satu bambunya. Tapi kalau kita pakai alat ini, mungkin hanya 1 menit. Nah, setelah itu nanti prosesnya, kita ini dipotong kecil-kecil. Nanti kemudian akan jadi seperti ini. Nah, setelah itu baru kita proses irat. Ini namanya nyirat. Penipis bambu. Betul. Kalau namanya kita itu mengirat bambu. Iya. Keren ini, semua pakai listrik juga ini. Iya. Iya. Oke. Iya. Ini cukup luar biasa ini ya. Iya. Yang kita lihat dari bambu yang cukup lumayan tebal, ini disirat ya Mas? Iya. Diirat namanya. Namanya kalau bahasa Jawa nih, kalau bahasa Jawa betul, penipis bambu, ngebet kadang-kala. Ngebet. Nah ini jadi satu bambu ini bisa ditipiskan menjadi 3, 4 sampai 5 siratan bambu. Sampai 10. Iya. 10 dengan luar biasa cepat. Ini keren juga ini di rumah anyaman Mas Dian. Iya. Boleh kita ke tempat anyaman ini punya. Setelah ini proses selesai, nanti kan kita jemur dulu. Ya, dijemur. Di depan sana. Setelah dijemur, kita baru dibuat aneka kerajinan. Misalkan ini beseng nggih. Ini masih ngejar biasa wadah tape. Oh, wadah tape. Kalau ini rantang bambu. Oh, rantang bambu. Ya. Ini digunakan untuk bergatang. Oh, iya. Ini jarang kita temui ini ya. Kalau mungkin di beberapa tempat kita mungkin juga belum pernah melihat ini. Tapi di tempat Mas Dian ini sudah luar biasa modern. Iya. Nah, ini jadi ini salah satu ibu-ibu dari 35-an ya Mas?
Ya. yang ada di sini. Terus Oke. kemudian ada kajat dan juga Oh, ada perluan. iya. Iya, ini salah satu mbahnya ini juga sudah cukup lumayan sepuh tetapi masih semangat luar biasa nggih, Mbah. Nggih. Yuswanipun pinten, Mbah? Yuswanipun? Walah ampun 70 ini. Oh, nggih nggih. Pun dangu Mbah wonten tempatnya Mas Dian. Nggih, ini tidak usia 70 tahun berarti produktif. Kita Ya. tahu juga ada kalau program pemerintah itu ada yang namanya lansia produktif. Di tempatnya Mas Dian ini sudah terlaksana sejak lama berarti. Ya, alhamdulillah, dan juga sekarang sudah ada mbak-mbak juga yang betul. yang sudah meneruskan. Iya, iya. Ini Mbak Ika, Iya. Mbak Nah, ini Is. juga nggih. Niki sudah dangu mbaknya di tempatnya Mas Dian, Mbak. Sudah 4 tahunan di tempatnya Mas Dian ini para pemirsa dari Suara TV. Untuk usianya mbaknya ini 35. Ada yang lebih muda mungkin Mas Dian? Mbak Ika berapa? Oh, 30 tahun. Jadi dari usia 30 tahun sampai dengan 40 tahun semua lengkap di tempatnya Mas Dian. Sampai 70. Pripun tanggapannya Mbak ketika memang ada usahanya Mas Dian ini mungkin iya, ini luar biasa ini ya. Jadi kita tahu tanggapan langsung dari para pekerjanya Mas Dian, dari warga sekitar, ini juga sangat-sangat membantu menambah tentu untuk tambah-tambah kebutuhan di rumah. Nggih, iya, luar biasa ini Mas Dian. Dan informasinya, kita kembali lagi, Mas Dian ini juga sering mengikuti beberapa event yang diselenggarakan baik pemerintah ataupun swasta. Iya betul ya Mas Dian. Itu yang sangat membantu bagi kami. Di sini saya menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Blora, Bapak Bupati, beserta dinas yang terkait, Dinkop Blora, Dekranasda, Kemenaker, dan juga dari provinsi, Satuan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Yang mana saling berkolaborasi untuk meningkatkan UMKM bisa naik kelas. Luar biasa ini. Mas Dian ini juga secara eksklusif menyampaikan langsung terima kasih kepada Bapak Bupati, tentu Pak Dr. Arif Rahman ya. Betul sekali. Betul. Karena kalau kita tanpa keluar dari desa untuk ke kota mengikuti pameran, kita tidak akan dikenal banyak masyarakat. Betul ya. Ini juga salah satu luar biasa nih testimoni dari warganya Pak Arif Rahman. Tentu ini semoga Pak Arif Rahman juga menyaksikan langsung tayangan dari Blora TV, di mana harapannya tentu diadakan event-event terus ya Mas Dian. Dan juga garis bawahnya gratis. Gratis. Selama ini juga gratis. Pemkab Blora. Luar biasa. Appreciate buat Pemkab Blora ini. Nah ini kalau kita lihat ini juga banyak salah satu tampilan kegiatan Mas Dian. Ini ada di Yonif 40, juga mengikuti pameran beberapa kegiatan ini ya Mas? Ya betul. Ada kunjungan dari anak-anak KKN juga. Terus kita ikut HIPMI dan juga ada pameran di PRTP Semarang, kunjungan dari Janji Blora, dari Dekranasda di Dakop, dari Satuan Dinas Kehutanan, dari Pak Camat, Kepala Desa semuanya. Alhamdulillah saling bersinergi. Jadi kalau kita lihat di tampilan ini, berarti Mas Dian ini terus berusaha mengeksplor, mengekspos potensi yang ada di tempat usaha Mas Dian. Iya, betul sekali. Promosi secara tidak langsung. Alhamdulillah kita juga sudah kepanggil Bapak Gubernur PLT waktu itu. Oh iya, Bapak Nana Sujana waktu itu. Iya, betul sekali. Iya, ini luar biasa. Ini di acara apa ini Mas Dian? Di acara Hari Pameran Hari Santri di Kridosono Blora. Iya. Ini luar biasa, ini juga salah satu testimoni di mana event-event yang diselenggarakan oleh Pemkab Blora ini berdampak nyata untuk masyarakat Kabupaten Blora. Para usahawan ini juga bisa mempromosikan produknya. Betul. Nah, karena Mas Dian ini juga ikut di HIPMI, juga informasinya juga pernah mengikuti salah satu perlombaan HIPMI, betul ya Mas? Iya, betul. Ini apa ini Mas perlombaannya? Alhamdulillah kita perlombaannya yang kreatif. Nah, jadi kita termasuk kategori peserta yang terkreatif. Iya, boleh minta. Ada sertifikatnya? Ada Mas. Ada. Ini ada beberapa sertifikat. Iya. Nah, ini bisa kita tunjukkan Mas. Yang ini yang HIPMI. Terus kita juga ada webinar komunitas usaha bambu bersama
cabang dinas kehutanan. Mhm. Dan ini ada literasi Hmm. dari pemandu wisata. Iya. Oh. Kita Iya. ada ke Kominfo. Keren, luar Juga biasa. melek digital. Betul. Nah, ini Mas Dian ini usianya berapa sih, Mas? Kalau saya usianya baru 25 tahun ditambah 10, Mas. Wah, iya. Ini baru 25 tahun ditambah 10. Iya, 35. 35. Tetapi luar biasa merintis usaha, memberikan kemanfaatan bagi warga di sekitarnya, tetapi juga tidak menutup akses untuk kita terus mengembangkan usaha dengan kemajuan teknologi. Yeah. Terus acara literasi digital, luar biasa ini. Yeah. Amazing. Ya. Maka dari itu, karena keaktifan Mas Dian ini sampai dengan banyak mahasiswa KKN, penelitian kuliah, juga sering ke tempatnya Mas Dian. Ya, alhamdulillah ada juga yang ekspektasi kelas di tempat produksi kami, dan juga kita kadang diundang di instansi dan juga dinas pendidikan untuk mengisi proyek penguatan Pancasila 5 itu. Oh, nah, jadi kita ke swasta baik SD, SMP, SMA, dan juga swasta. Keren, luar biasa ini ya. Nah, ini kalau tampilannya, tadi kalau kita lihat ini kan rantang, kadang-kala kalau mau ada hajatan, kalau tadi ada katanya besek buat tempat tape. Iya, ada tape. Betul. Nah, ini juga yang berbeda di tempatnya Mas Dian, ini juga banyak karya-karya yang memang beda dari biasanya. Ya. Nah, ini apa saja sih Mas? Ada model kap lampu ya, ada wadah dimsum. Ini kap lampu? Ya. Oh, kap lampu, ya. Terus ada tas, ada keranjang parcel juga. Ya, kalau yang ini apa ini Mas Dian? Ini wadah kain batik. Wadah kain batik dari anyaman bambu. Ya, betul. Nah, ya, kepada pemirsa dari Flora TV yang mungkin penasaran, ini banyak sekali karya-karya yang beda dari tempat lainnya, bahkan mungkin kita akan sulit menemukan di tempat lainnya. Semuanya tersedia di tempatnya Mas Dian Agus di Desa Satria. Ya, betul. Ini kalau kita lihat, kalau pembungkus batik itu kan kebanyakan pakainya plastik. Ya, ini pakai bambu. Ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Tetapi kita ikut memberdayakan pedesaan. Ya, luar biasa. Saat ini Mas Dian, ini luar biasa dengan suasana stasiun pedesaan di bawah pohon bambu, yang mana pohon bambu ini menjadi awal bahan baku kerajinan bambu dengan berbagai kreativitas sampai dengan pasar luar negeri. Mas Dian, ini benar enggak? Ini sampai sudah dipasarkan sampai ke luar negeri? Ya, alhamdulillah benar Mas. Benar. Kita sudah beberapa kali kirim ke sana. Salah satu negara yang menjadi tujuan barangnya Mas Agus. Malaysia. Ya. Wis, ya. Itu kemarin terakhir ini store ke sana berapa produk Mas Dian? Terakhir sekitar 1.500. 1.500. Ya. Untuk produknya ini campuran berarti campuran, ya? Campuran, luar biasa. Ini dari kerajinan anyaman bambu di belakang kita ini sudah sampai pasar luar negeri. Kemarin sudah di bawah 1.500 produk. Ya. Luar biasa. Ini full menginspirasi di bawah pohon bambu dengan suara khas pedesaan. Tapi Mas Agus, jangan lupa, karena di dalam edisi Logika Warung Kopi dengan secangkir kopi kita membangun sejuta inspirasi. Jangan lupa awali kopi Mas Agus. Oke, siap. Iya. Jadi kopi ini terasa tambah mantap ketika penjelasan Mas Agus tadi yang luar biasa penuh dengan daging Mas Agus. Jadi kopinya ini kopi Blora yang tidak ada di tempat lain. Oh, siap. Iya Mas Agus, kalau kita melihat bambu-bambu yang cukup lumayan rimbun ini, berarti Mas Agus ini belinya satu bambu ini kira-kira berapa sih Mas kalau di sini pasarnya? Di sini 6.000 Mas. 6.000 per bambu. Per bambu. Itu sudah dipotong, sudah dibawa ke tempatnya Mas? Belum, di tempat. Nanti kita ada tenaga sendiri dan juga membawa sendiri. Wis, itu harga di tempat. Iya. Kalau tahu saya ya Mas Agus, informasi yang kami dapat, biasanya kan kalau bambu masih di pohon ini tidak sampai 6.000 lah. Kalau di desa paling tidak 3.000, 4.000, 5.000 itu mentok. Ya, 5.000. Tetapi Mas Agus 6.000 masih di pohon. Ya. Iya. Ini karena kreativitas Mas Agus mengembangkan potensi dengan inovasi, akhirnya meningkatkan nilai harga jual bambu. Akhirnya warga pun menjadi senang
dalam merawat bambu, menanam pohon bambu di pekarangan-pekarangan yang sebelumnya mungkin tidak dimanfaatkan. Secara tidak langsung dari usaha Mas Agus ini kita bisa mendapatkan banyak poin, dari yang meningkatkan nilai ekonomi, mengembangkan semangat untuk berinovasi, serta yang paling penting adalah di mana kita menjaga ekologi. Betul Mas Agus, luar biasa keren. Ini kalau Mas Agus ini yang motong ini biasanya Mas Agus sendiri atau ada karyawan lagi? Ada tenaga sendiri Mas. Ada tenaga sendiri. Kita biar menjadi tambahan tetangga. Luar biasa, tambahan tetangga bermanfaat bagi lingkungan. Hoirunasi angpaung linas ini berarti. Ya, Mas Agus, ini bambunya jenis yang dijelaskan jenis bambu apus. Bambu apus ya. Bambu apus. Ya. Bisa kita coba motong bambu Mas? Oke, siap. Iya. Kita rasakan bambunya, kita nggak usah cari yang tua, kita yang agak muda. Terpenting sudah mulai melepas ini Mas. Ini sudah mulai melepas. Iya. Otomatis itu sudah siap untuk di bahan kerajinan. Oh iya. Berarti nggak harus terlalu tua ya? Nggak harus terlalu tua ya. Wis. Ya. Bismillah. Wih, iya. Wah. Wih, keren. Ini boleh lihat Mas Agus. Jadi, iya, para pemirsa Flora TV, ini saya terkaget. Hanya cukup dengan 5 pukulan bambu satu dah tewas ini Mas Agus. Ini biasanya dipotong di mana lagi Mas Agus? Ukurannya kita potong sesuai dengan permintaan. Biasanya kalau berapa? ngiratnya nanti sesuai ros saja. Biasanya kalau permintaan berarti bisa dipotong di mana Mas Agus? Tiap ros ini. Oh ya. Iya. Ini boleh saya coba potong Mas Agus? Oke. Biar merasakan pusaka dari seorang pemuda bambu Desa Satrian. Bismillah. Wah. Iya. Wah, ternyata sulit Mas Agus. Iya. Ternyata semua ini nggak mudah. Betul. Iya. Jadi kalau kita lihat mungkin usahanya Mas Agus ini udah go luar negeri, sudah terkenal, sudah banyak dikenal. Tetapi semua itu tentu perlu proses ya. Iya. Dari motong bambu yang Mas Agus hanya cukup 5 pukulan. Tapi tak buktikan Mas Agus. 7 pukulan saja belum patah. Iya. Belum terbiasa Mas. Iya. Tadi kalau kita berbincang sudah cukup lama, banyak berdiskusi, semuanya penuh dengan daging, penuh dengan pelajaran yang sangat menginspirasi bagi lintas generasi. Kemudian di akhir edisi Logika Warung Kopi mungkin bisa memberikan petuah pesan lah kepada anak-anak muda sekarang agar memiliki semangat sama seperti Mas Agus, terus berkobar, anti menyerah. Oke, siap. Untuk anak muda, sedikit sabar, banyak bekerja. Wah, ya. Jangan putus asa dengan keadaan panjenengan sekarang. Walaupun sulit apapun, insya Allah ada jalan. Kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah ada jalan untuk kita lebih baik lagi. Betul. Dan tetap manfaatkan yang ada, potensi ada di desa. Biar dari desa bisa untuk dunia, dari untuk dunia, dari desa untuk luar negeri. Wah, luar biasa ini Mas Dian Agus. Di edisi Logika Warung Kopi ini tentu sangat-sangat menginspirasi yang pasti Mas Agus. Dari cerita Mas Agus, dari desa ke dunia, dari Blora, dari anyaman bambu Blora menuju masyarakat Blora yang semakin sejahtera. Kalau kita simpulkan dari banyak penjelasan Mas Agus, semangat yang diberikan, motivasi yang diberikan, intinya Mas Agus, kurangi sambat, akai semangat. Dari nekat ngasil ke berkah. Gitu Mas Agus. Amin. Ya, cukup sekian para pemirsa dari Logika Warung Kopi. Terus ikuti Flora TV melalui edisi Logika Warung Kopi. Kita akan terus memberikan banyak-banyak ulasan yang menginspirasi. Karena Logika Warung Kopi Mas Agus, kita tutup juga dengan tos kopi pastinya. Siap. Iya. Mantap.